Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fadril Munawar dari kelas PK3B dengan NIM di bawah ini. Pertama, saya akan membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 terkait dengan fenomena pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terjemahannya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nilai yang terkandung dalam surah ini, yang pertama ada pentingnya membaca dan menuntut ilmu, dan yang kedua ada pengakuan terhadap penciptaan, dan yang ketiga ada pengajaran melalui pena, yakni dengan mengajarkan melalui baca dan tulis. Dan yang keempat ada pentingnya ilmu pengetahuan bagi seluruh manusia. Dan ada pun tafsir yang terkandung dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini. Menurut Ibnu Katsir, pada ayat ini dijelaskan tafsirnya, yaitu tentang pentingnya membaca dan menuntut ilmu dalam pendidikan. Jadi itu Allah mengajarkan manusia melalui pena dan tulisan merupakan ilmu dasar dari pentingnya teknologi dan pengetahuan informasi. Yang selanjutnya ada penjelasan di Al-Quran terkait tentang fenomena ilmu biologi yang dijelaskan di Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghatan idhaman fa kasawfal idhama lahman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Yang maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Tafsir menurut Ibnu Katsir dalam surah ini, yaitu dijelaskan bahwa proses penciptaan manusia yang tercipta dari saripati tanah, proses ini mencakup tahapan-tahapan perkembangan embrio yang sangat rinci yang menunjukkan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia. Nilai yang terkandung dalam surah ini, yang pertama ada kebesaran Allah dalam penciptaan segala makhluk hidup, dan yang kedua ada kesesuaian Al-Quran dengan pengetahuan ilmu biologi maupun ilmu lainnya, dan yang ketiga ada pentingnya air dalam kehidupan seluruh makhluk hidup. Selanjutnya yang ketiga ada penjelasan ilmu kimia dalam Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusuluna bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakumun nasi bil qist.
Wa anzalnal hadida fihi ba'sya syadidu wa manafi'a linnasi wa liya'lamallahu min yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terhadap kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dalam tafsir Al-Hadid ayat 25 ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam buku tafsir Al-Quran Al-Azim, yang menjelaskan bahwa Allah menurunkan besi yang memiliki kekuatan besar dan banyak manfaat bagi manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Besi digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembuatan alat-alat dan senjata. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 25 ini, yang pertama ada kebesaran Allah dalam penciptaan makhluk hidup ataupun tanaman dan barang-barang lainnya. Dan yang kedua ada kesesuaian Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada pentingnya ilmu kimia. Dan yang ketiga ada pentingnya ilmu kimia bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Selanjutnya ada penjelasan ilmu fisika dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yarikumul barqa khaufan wa tama'an wa yanshi'ul sahabal thaqal. Yang artinya, dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia yang mengadakan awan mendung. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 12. Dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 12 ini dijelaskan tafsir oleh Al-Muyassar, yang menjelaskan bahwa Allah menunjukkan kilat sebagai tanda kekuasaannya yang dapat menimbulkan rasa takut dan harapan pada manusia. Kilat dari awan ini dikaitkan dengan fenomena alam yang menunjukkan kekuasaan Allah dalam mengatur alam semesta. Nilai yang terkandung dalam surah ini, yang pertama ada kebesaran Allah dalam penciptaan, dan yang kedua ada kesesuaian Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga ada pentingnya ilmu fisika, mengingatkan kita akan pentingnya ilmu fisika dalam memahami alam semesta dan mendorong kita untuk mempelajari dan memanfaatkannya dengan baik. Yang berikutnya ada penjelasan ilmu matematika dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim salatami'ati sinina wa asdada tis'an. Artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Yang dimana dalam ayat ini dijelaskan dalam tafsir oleh Al-Muyassar tentang lamanya waktu para pemuda Ashabul Kahfi yang tinggal di dalam gua, yaitu 300 tahun ditambah dengan 9 tahun. Ayat ini menggunakan konsep penjumlahan dalam matematika untuk menjelaskan durasi waktu. Dalam ayat ini dijelaskan nilai yang terkandung. Yang pertama ada kebesaran Allah dalam mengatur segala sesuatu yang diciptakannya, yaitu pada seluruh makhluk yang ada di bumi. Yang kedua ada kesesuaian Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada pentingnya ilmu matematika. Yang terakhir ada penjelasan terkait teknologi informasi dan ilmu pengetahuan yang dijelaskan dalam Quran Surah Yunus ayat 101 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul induru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumil la yu'minun. Yang artinya,
Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Nya yang memberi peringatan ke orang-orang yang tidak beriman. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa alam semesta sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Hal ini menunjukkan pentingnya observasi dan penelitian dalam memahami ciptaan Allah yang merupakan dasar dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai yang terkandung dalam surah ini, yang pertama ada kebesaran Allah dalam penciptaannya, dan yang kedua ada kesesuaian Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, yang ketiga adalah pentingnya ilmu teknologi informasi. Mengajak hal ini semua mengajak manusia untuk mengamati dan mempelajari alam semesta. Ini relevan dengan dalam penelitian ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji data tentang alam semesta. Teknologi seperti teleskop, satelit, dan komputer maupun lainnya digunakan untuk mengamati dan memahami kebesaran Allah terhadap terhadap untuk memahami kebesaran Allah terhadap seluruh ciptaannya. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.